Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lutfiana dengan NIM 18822500035. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai branding pada suatu produk dengan mata kuliah media sosial yang dibimbing oleh Ibu Desi Arigawati, SE, AKMSI. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu InDriver, keuntungan branding pada perusahaan bisnis atau produk, dan juga service branding yang diberikan perusahaan bisnis pada produk. Saat membahas branding suatu produk, penting untuk mempertimbangkan berbagai macam hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah identitas merek, yang berisi mengenai apa kepribadian merek tersebut, apa nilai-nilai intinya, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dikomunikasikan kepada konsumen. Yang kedua, demosition merek. Bagaimana merek tersebut membedakan dirinya dari para pesaing, manfaat atau fitur unik apa yang ditawarkannya. Dan yang ketiga, pesan merek. Apa pesan merek kepada konsumen, nada dan gaya komunikasi apa yang digunakannya. Yang keempat, pencitraan merek secara visual. Apa saja elemen visual dari merek tersebut seperti logo, warna, kemasan, dan elemen desain lainnya. Yang kelima, pengalaman merek yang berisi tentang bagaimana perasaan konsumen terhadap merek tersebut, bagaimana pengalaman keseluruhan dalam menggunakan atau berinteraksi dengan merek tersebut. Yang terakhir, konsistensi merek, bagaimana merek mempertahankan konsistensi di semua titik kontak seperti iklan, media sosial, dan layanan pelangganan. InDrive didirikan pada tahun 2012 di Yakutsk, salah satu kota terdingin di Rusia dan di dunia. Layanan ini bermula ketika sekelompok mahasiswa lokal membentuk kelompok kolektif pengemudi independen, yaitu InDrivers, di media sosial sebagai respon atas kenaikan harga taksi ketika suhu di luar turun drastis. Nah, anggota grup berbagi kemana mereka ingin pergi dan harga yang bersedia mereka bayar, memungkinkan pengemudi untuk secara bergiliran menghubungi pelanggan ini dan menegosiasikan harga. 1 tahun kemudian, grup tersebut pindah ke perusahaan Sinet yang menciptakan sistem berbasis transportasi peer-to-peer berdasarkan konsep. Pada bulan Desember 2014, InDrive mengembangkan sayap bisnisnya secara internasional dengan peluncuran di Astana, Kazakhstan. InDrive memasuki pasar Amerika Latin pada April 2018, ketika layanan tersebut tersedia di Meksiko dan kemudian di Guatemala, Kolombia, Peru, El Salvador, Chile, Brasil, Ekuador, dan Bolivia. Pada November 2018, layanan InDrive tersedia di Afrika dengan peluncuran di Arusha dan Tanzania. Selain itu, InDrive mengumumkan rencana lebih lanjut
untuk meluncurkan layanan di 300 kota lagi di 30 negara pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini, layanan InDrive telah memperluas bisnisnya ke seluruh Amerika Latin, Afrika, India, Asia Barat Daya, dan Asia Tenggara. Pada tahun 2018, perusahaan membuka kantor sementara di New York City dan kemudian mendirikan kantor pusatnya di Mountain View, California. Pada bulan Juni 2022, InDrive mengumumkan akan memasuki pasar Australia dengan peluncuran awal di Melbourne. InDrive ini juga telah memulai operasinya di Pakistan pada tahun 2022. Selain daripada itu, InDrive juga meraih beberapa penghargaan. Nah, InDrive ini dinominasikan untuk GSMA Global Mobile Awards atau GLOMO 2019 dalam kategori Most Innovative Mobile App. Selain itu, layanan ini juga dinobatkan sebagai aplikasi Best Everyday Essential Google Play pada 2019 di Brasil. Selain itu juga, InDrive memenangkan Shield Choice Award 2022. Selanjutnya, keuntungan branding pada InDrive. Yang pertama, InDrive menawarkan sistem tarif yang berbeda dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh calon penumpang. Yang kedua, InDrive menawarkan jangkauan layanan yang berbeda karena aplikasi transportasi online ini dapat dipesan untuk melakukan pengantaran keluar kota dan dalam kota. Yang ketiga, pendaftaran yang cepat dan mudah. Yang keempat, InDrive menggunakan fitur RTD atau Real Time Deals, di mana para pengguna dapat menikmati kebebasan memilih tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan keamanan untuk perjalanan jarak jauh. Selanjutnya, topik ketiga, kita akan membahas mengenai service branding yang diberikan. InDrive menjadi layanan transportasi daring, tetapi juga menjadi marketplace layanan perkotaan, bahkan menjadi tempat pengguna untuk mencari lowongan pekerjaan, layanan rumah tangga, memesan perjalanan untuk jarak jauh, layanan pengiriman, serta kargo. Di dalam InDrive, semua syarat perjalanan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penumpang dan pengemudi. Penumpang melakukan semua pembayaran untuk perjalanan langsung ke pengemudi secara tunai maupun non-tunai. Untuk mengoperasikan InDrive ini juga sangat mudah. Untuk meminta tumpangan, pengguna menentukan titik awal dan alamat tujuan tumpangan, harga yang bersedia mereka bayarkan, dan juga mereka memiliki komentar untuk pengemudi. Selain itu, pengemudi dapat melakukan penawaran balik terhadap harga yang ditawarkan oleh penumpang. Opsi lain termasuk menambahkan tujuan tambahan, menunjukkan perlunya kursi anak, dan lainnya. Informasi mobil dan pengemudi yang dikonfirmasi untuk layanan tersebut akan muncul di layar ponsel penumpang. Ini termasuk
peringkat dan kontak pengemudi, perkiraan waktu kedatangan mobil, dan titik geolokasi real-time di peta. Sekian video penjelasan mengenai branding suatu produk dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.